MCU dari dulu ya, bukan dari dulu sih, belakangan ini mulai tambah lama tambah hancur ya. Hancur. Gue selalu kritik termasuk film terakhirnya kemarin The Marvels ya. Selalu gue kritisi. Tapi nggak semuanya jelek, dan justru kalau mau ngomongin secara keseluruhan franchise banyak kok yang bagus. Dan kali ini gue bakal debat sama seseorang mengenai top 5 film MCU terbaik. Tada! Ya, mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan karena biasanya gue debat sama anak muda nih ya. Tapi kali ini saya sama om-om ya. Boleh? Boleh. Tapi kalian jangan remehkan om-om yang satu ini. Karena gue malah lebih takut debat sama om yang satu ini dibandingkan sama Dito, jujur. Jujur nih. Ya kayaknya ini lebih berbahaya, tapi boleh dikenalin dulu om, gitu ya. Namanya siapa om? Oke, panggil gue aja Om Ron. Ya just some movie antusias lah. Orang yang hobi nonton dari kecil, dari SD gue hobi nonton, nabung duit jajan juga buat nonton. Oh siap. Ya udahlah, cari DVD bajakan, that's it lah. Oke. Kayak era sekarang. Oke, dan ya ini buat kalian yang belum tahu, kalau misalkan denger suara noise ya di belakang sini, ini baik bocil-bocil, tolong jangan berisik kalian semua ya. Awas kalian semua ya. Ya karena kita lagi di mana? Di WU Games tahun 2023. Tepatnya di UI Universitas Indonesia ya, di Balairung. Jadi kalau kalian masih mau datang, ya di video ini pas tayang sih udah nggak bakal ini ya, udah nggak bakal ada event karena ini event di tanggal 8 sampai 12. Ya, ini adalah pertandingan wushu nasional dan Om Ron ini adalah salah satu orang tua ya, orang tua dari atlet. Bukan tua. Gue nggak tua. Bit old, but not old. Nggak mau ngaku ini. No. Ya, tapi meskipun oke lah, rambut ubanan, tapi jiwanya siap untuk mendebat gue ini, ya. Tapi ya oke, untuk kita perdebatkan seperti biasa kita harus cari tahu dulu parameter utama kita berdua ini dalam mengkategorikan film ini bagus dari mana nih? Top 5, kenapa bisa top 5? Kenapa bisa dibilang terbaik? Kalau dari gue udah pernah bilang, film yang terbaik itu adalah film yang paket komplit, paket lengkap, semuanya dapet dan berdiri sendiri, ini udah pasti gitu ya. Nah, aku pengen tanya nih sama Om Roni, parameter Om secara singkat aja nih Om. Oke. Film terbaik. Kalau menurutku film disebut terbaik, satu, belum pernah ada yang bikin seperti itu. Oke, original. Jadi konsepnya itu belum pernah dibuat. Kedua, Siap. ninggal kesan nggak di hati kita yang nonton. Itu pasti, setuju juga kan? sih. Oke. Kita pulang tuh masih ngingetin itu, bahkan setelah keluar sequelnya atau berikutnya kita masih inget yang itu. Oke. Impactnya, dan ya itu aja, kita bawa feel-nya nggak? Oke. Setuju ya. Oke udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk debat aja ya. Kita masuk di segmen Debam, debat film. Oke, jadi buat yang belum pernah nonton Debam sama sekali di Ngelantur, Debam itu gampang banget caranya adalah kita kayak debat capres. Pernah nonton nggak debat capres ya? Cuman kalau debat capres mungkin sampai 5 menit, lebih lama lagi, kita persingkat dikit. Jadi gue bakal kasih opini gue, top 5 gue 3 menit ya. 3 menit, baru Om Roni ini bakal bales ya. Selama 1 menit, baru gue 1 menit, Om Roni 30 detik, dan gue 30 detik. Baru kita berpindah ke top 5-nya Om Roni. Dan begitu seterusnya sampai ke top 1. Gitu ya. Dan kalau misalnya ada di antara kita yang memang tidak memperdebatkan, memang setuju 100%, ya udah kita skip, kita pas, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, setuju Om? Setuju. Kita salaman dulu kali ya? Ya, agree. Oke. Langsung aja, gimana moderator? Mulai dari siapa nih? Mulai dari gua dulu ya? Iya. Rank 5, film MCU dari Timothy, 3 menit mulai dari sekarang. Oke, di top 5 film MCU terbaik di peringkat 5 adalah Guardians of the Galaxy Volume 1. Kenapa ya gue bilang ini bisa masuk ke top 5? Top 5 itu udah gokil meskipun di peringkat 5, tapi lu bayangin MCU kan berpuluh-puluh film. Ini di peringkat 5. Pertama, originalitas ya. Seperti yang Om Ron tadi udah bilang, ini original. Dan memang di tahun segitu, di tahun 2014, Kevin Feige menurut gue dia terlalu berani bahkan. Gue nggak expect film GOTG ini berhasil. Apalagi buat gue di umur 2014 tuh gue umur berapa, masih bocil bisa gue bilang ya. Gue nggak tahu tim GOTG ini sama sekali. Guardians of the Galaxy gue nggak tahu. Dari dulu kita tahu Avengers. Di komik juga sering tahu lah. Gue nggak baca komik Marvel sampai dalam dari pas masih bocil ya. Jadi gue nggak tahu mengenai tim Guardians of the Galaxy. Tiba-tiba udah udah sukses tuh. Avengers 1 2012, Iron Man 3 2013 itu udah sukses tuh. Tapi di 2014 tiba-tiba keluarin kayak out of nowhere tim yang antah berantah
ya sutradara James Gunn yang mainin luar angkasa, Avengers kan bumi. Ini luar angkasa. Gue juga udah malas. Gue dari dulu nggak terlalu suka luar angkasa. Ya sebelum gue beranjak dewasa, gue mulai suka Star Wars, gue mulai suka. Tapi pas masih bocil gue agak suka gitu ya. Tapi pas gue nonton, gila ya, komedi fresh banget ya dibandingkan Avengers yang memang nyelipin komedi, tapi struktur utama dari Avengers apa actionnya. Ya, actionnya dulu baru ada komedi stripnya. Tapi kalau GOTG memang di highlight itu komedinya. Mereka itu kan GOTG ini kan satu tim yang terdiri dari orang-orang yang punya kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Ya, si Drax itu mau balas dendam sama Thanos lah. Ya, si Peter Quill apa, si Gamora apa. Mereka beda-beda. Rocket, Groot itu karakter-karakter aneh digabungin jadi satu. Tapi mereka di sini bertugas ya bekerja sama buat ngelawan si Ronan. Dan cerita yang sebenarnya simple tapi kekeluargaannya dapet. Dan soundtrack James Gunn itu, man, gila itu soundtrack 80s soul jazz music itu bener-bener ain't no mountain high enough, gila ya. Berapa? Oke, ya masih ada I Want You Back, Jackson 5 itu lagu-lagu yang ketika Star-Lord, apalagi Star-Lord joget-joget dengan MP3 khasnya dia di sini, itu fresh banget. Dari dulu kita nggak pernah nonton hal-hal yang semacam seperti ini gitu. Visual effect, visual yang benar-benar menjanjikan mata gitu ya, memanjakan mata, sinematografi, apalagi pas Groot terakhir mengorbankan diri, emosional dapet. Karena dari awal kita juga lihat, oh Groot lucu ya meskipun bentuknya gede tapi lucu gitu. Mereka saling berantem, saling kasar-kasar gitu, ngomongnya kasar gitu apa ada, tapi mereka kayak punya chemistry. Dan ketika Groot mengorbankan diri kita, oh kasihan banget gitu, dan akhirnya bertransformasi jadi kecil. Tapi pas dia ini juga mengorbankan diri, lampu-lampunya tuh keren banget gitu ya. Bener-bener indah banget di mata, indah di telinga, indah di cerita. Itu dari gua. Kita lanjut ke Om Roni. Apakah ada kontra, Om? Yep. Oke. 1 menit dari Om Roni mulai dari sekarang. Yang dibilang sama Bang Tim benar. Kalau originalitas oke. Soundnya oke. 80s, MP3 dengan Walkman, etc. itu oke. Tapi terus terang, kalau dari segi villain ya, gue nggak terlalu demen itu. Itu villainnya nggak terlalu demen deh. Harusnya dia tuh Ronan the Conqueror, kayaknya tuh orangnya ya hero banget gitu kan. Villain banget, tapi alanya begitu doang gue bilang. Tangan pakai ikan batu ya, yang akhirnya ya bagus, gue bilang bagus ya. Cuman masih ada menurut gue yang lebih bagus untuk GOT. Dia hanya memperkenalkan Guardian of Galaxy, good as an introduction, but not as the whole Guardian. Karakternya itu masih belum building. Nanti di sepanjang cerita MCU baru dia akan building Gamora segala macam ya. Peter Quill di nomor 2, di GOTG 2. Nah, itu it's different story. Good, but I don't think it's getting bad. Oke, waktu habis. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Argumen yang cukup menjanjikan ya dibandingkan Dito, ini agak lebih bagus ini menurut gue. Tapi oke, gue setuju sebenarnya kalau mau ngomongin masalah villain, salah satu kelemahan dari GOTG betul banget villainnya si Ronan the Accuser ini nggak mendapatkan satu kesan yang seperti Loki, seperti Thanos, seperti yang lain-lain. Tapi ya di sini gue kontra lagi, gue bantah lagi. Memang ini kan introduce. Dan gue yakin dari awal James Gunn itu udah set sebagai trilogy movie. Memang gue setuju juga development bakal dia dapetin di film-film selanjutnya. Tapi sebagai perkenalan ini udah luar biasa banget. Dan villainnya nggak di-highlight karena apa? Karena menurut gue sebenarnya yang di-highlight dari film ini adalah batu Power Stone ini. Karena apa? GOTG itu perkenalan Power Stone, Thor 2 perkenalan Reality Stone, dan Mind Stone yang lain-lain diperkenalkan di film-film lain. Baru nanti kan kita tahu sendiri klimaksnya di Avengers, kita tahu sendiri. Jadi ya ini sebagai introduce Power Stone-nya aja. Dan berdiri sendiri kok lama. 30 detik. Gue setuju. Kalau 30 detik mulai dari sekarang. gue setuju. Kalau poin dari view ini adalah Power Stone. Kalau Power Stone dijadiin sebagai poin yang dia mau kenalin, sistem jewelry-nya Thanos itu dapat. Karena kita boleh dibilang semua itu hanya ngarahnya ke ini batu apa. Walaupun waktu itu kita masih nggak kenal sebagai Power Stone ya. Dia hanya sebuah batu. 10 detik. Tapi akhirnya oke lah. Kalau untuk arahnya betul. Kalau arahnya ke introduction, ke batu, good. It's a good job. Agree ya about that? 30 detik dari Timothy mulai dari sekarang. Oke, ya udah karena kita sebenarnya udah menemukan konklusi sebenarnya, nggak perlu ada yang diperdebatkan lagi. Udah kayak kalian semua udah setuju lah sama gue juga pasti
Dan satu lagi yang paling gue suka ya ketika Star-Lord joget-joget pas adegan krusial. Ketika Ronan itu udah mau bunuh semuanya itu tiba-tiba joget gitu, pakai lagu itu ya. Itu bagus banget. Ya udahlah, kita lanjut lagi ke top 5-nya Om Ron ya. Oke. Rank 5 dari Om Roni mulai dari sekarang. Oke, rank 5. Sebenarnya gue nggak bisa bilang ini rank 5 banget sih ya. Banyak rank 5 di Setuju. MCU. Bener Cuman banget. buat gue yang mungkin ini kontradiksi ya. Ada yang bilang, ya buat aku juga nanti gue jelasin. Rank 5, Endgame. Oke. Endgame gue taruh di rank 5. Kenapa? Ini cerita bagus. Berkesan. Iron Man, I'm Iron Man, good. Kelemahannya dia cuman apa? Gue cuma ngerasa dia ramenya di sekitar 1 jam terakhir. Tapi yang 1 jam terakhir itu, gue ulang-ulang itu film. Di bagian itu, di bagian mulai si Thanos duduk, mereka bertiga keluar itu gue ulang berkali-kali. Jadi buat gue itu meaningful banget ya. Jadi meaningful banget itu ceritanya gue dapet. Dan terutama ya, I'm Iron Man. You can blame Tony Stark, the best. At that time, that's the best. Thanos, waktu dia meninggal aja tuh karakternya waktu dia udah capek itu, dia cuma duduk. Dia awal tuh dari build yang dulu dari Infinity Wars, terus itu kan kesannya kejam segala macam. Tapi di situ kita kayak lihat waktu dia akhirnya capek itu duduk gitu. Damn, gue masih agak rasa-rasa kasian juga ini villain gitu kan. Kasian juga ini villain. Jadi menurut gue half of this, kalau saja ini cerita build-nya full, mungkin gue bisa naikin ini lebih. Tapi karena dia hanya berkesan setengah half-nya itu, gue bilang top 5. Endgame. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Wah, ini gue agak susah balesnya ya, karena terus terang gue punya pemikiran yang sama sebenarnya, dan gue tipis nih sebenarnya sama ini masalah Endgame ini. Gue sebenarnya tipis, jadi nggak terlalu jomplang gitu. Cuma ya kalau misalnya ada yang perlu gue bantah, ya apa ya? Gue perlu mikir juga kan jadinya. Oke, gini Om. Oke. Menurut aku, kalau misalnya di top 5, kita harus lihat sama top 4 ya, meskipun ini nggak perlu terlalu krusial banget ya debatnya, karena tipis doang. Tapi ini menurut aku tuh bener-bener kayak klimaksnya klimaks. Dan emosi itu bener-bener terpancar dari segala situasi yang ada di situ. Bahkan ketika fasenya menurun, lambat, adegan emosional pun kita bisa nangis. Dan itu menambah layer yang berbeda dibandingkan film MCU lainnya. Kalau film MCU mungkin lebih blar-blar, action sana sini. Ini lebih kesan depresinya mereka, kesan berantemnya Tony Stark sama Chris Evans dibangun lagi. 1 menit dari Om Roni mulai dari sekarang. Oke, setuju sih. Memang sebenarnya ada nanti di yang nomor atasnya itu yang menurut gue sebenarnya tidak se-depth yang ini nih. Benar nih kata-kata Timothy ini, depth-nya dapat. Ya ada satu nanti di atas yang mungkin akan debatable bahwa wah bagusan yang tadi dong. Cuman ya ada alasan di belakangnya nanti. Jadi ini sebenarnya gue makanya Masih sulit ya? Ini di 5 tuh Masih sulit. susah. Bener. Bisa naik ini barang ini, cuman Setuju sih. karena yang di atas itu lebih berkesan ya, maaf. Dengan sangat terpaksa ya. Nomor 5. Tetap. Oke. Fokus. Hah? Konklusi, Konklusi lah udah kayaknya. Nggak ada yang perlu debatin lagi. yalah. We know the strength, we know the weakness. Iya. Berarti It's apa? a good movie, though. It's a good movie. Iya, iyalah. Endgame, come on lah. Enggak, ayolah. Enggak lah lu. Oke, gimana? Bapak. Film top 4 dari Timothy 3 menit mulai dari sekarang. Nah, sekarang ya, di top 4 film MCU terbaik menurut Ngelantur, kenapa gua bilang tadi susah, tipis? Ya karena nomor 4 Endgame. Makanya gue juga bingung mau gimana. Ya sama persis kayak kenapa ini di top 4? Pertama, alasannya adalah kenapa kalau bisa orang bilang Endgame is the best, Endgame is masterpiece. Iya sih. Tapi kenapa masih di top 4? Karena ini nggak berdiri sendiri. Ini tuh menurut gue cuma part 2-nya Infinity War. Gitu loh. Karena cuma part 2 Infinity War, gue nggak bisa nilai ini sebagai a whole movie yang paket lengkap. Tapi balik lagi, ya dari Infinity War ke Endgame ini bener-bener klimaksnya gak bisa gue bantah apa-apa gitu. Di satu sisi sebagai second half is a perfect movie menurut gue, gak perlu dibantah apa lagi. Menurut gue kelemahan hanya hal-hal kecil
Ya kelemahan utamanya ya cuman gara-gara ini film part 2. At simple as that, kayak ngomongin ini deh, Across the Spider-Verse menurut gua ini dibagi part 1 part 2 ini jadi masalah gitu kalau buat gua. Ya, karena nggak berdiri sendiri gitu. Karena ini nggak cuma sebagai solo, balik lagi kan gue udah bilang tadi parameter gue film terbaik adalah film yang ya ini film yang bisa ditonton tanpa lu nonton film lain-lain. Udah ini film yang benar-benar bagus aja. Kita balik lagi, Thanosnya gila banget, Tony Stark pengorbanan udah dapat di akhir, kita nangis. Ya gue udah berkali-kali gue bilang kalau on May gue kagak nangis-nangisnya di No Way Home gitu ya. Tapi Tony Stark jujur, meskipun gue netes air mata enggak sampai kayak nonton film-film lain yang memang sedih banget kayak Inside Out atau Hachiko gitu ya. Tapi at least gue akuin ada merinding sedikit lah bulu gue pas Tony Stark itu terakhir, apalagi Peter Parker pas ngomong Mr. Stark gitu. Meskipun di situ ada adegan tolol si Rhodey itu ya, padahal dia Skrulls itu goblok banget itu ya. Ternyata Skrulls dia. Cuma ya itu dari gue mengenai Endgame. Ya. 1 menit dari Om Roni mulai dari sekarang. Oke, setuju sih. Sebenarnya gue tadi mau naruh barang ini juga di nomor 4 sih sebenarnya ya. Cuman ya betul kata-kata tadi bahwa this is not a single movie. This is a sequel, 2-part movie kan. Ada Infinity War sama Endgame ya. Kalau aja itu adalah sebuah paket, ini komplit. Karena dia di split dan ada sedikit penurunan tempo di awal ya saat mereka down lagi blues itu yang membuat kayaknya kurang. Makanya tapi oke lah, tipis lah. 54 oke lah. Gimana nih jadinya? Oke. Udah kan? Ini. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Oke, nah akhirnya ada yang bisa gue kontra. Haha, ini nih. Nah, ada. Boleh. Gue nggak setuju nih sama Om Ron. Nih masalah tadi, kalau misalnya Om Ron bilang ketika adegan mulai fase menurun, Om bilang itu malah jadi kurang. Justru itu kelebihannya menurut aku. Justru itu kelebihannya. Kenapa? Karena kalau misalnya fasenya tidak dibikin selambat itu, sedown itu, kesan depresi yang nggak sedark itu, semellow itu di awal, ketika di akhir si Chris Evans bilang Avengers Assemble, wah itu nggak bakal semerinding itu. Kalau lu bayangin dari awal udah blur, actionnya lebih seru gitu ya kayak Infinity War, nggak bakal di akhir. Jadi menurut gua sebagai keseluruhan movie, meskipun ini cuma a second half movie gitu ya, tapi at least ini bisa di peringkat 4 dibandingin GOTG karena dia punya sensasi yang bikin kita merinding lebih parah lagi. GOTG itu sangat-sangat bikin gua entertainment, enjoy nontonnya, tapi Endgame itu 30 detik dari Om Roni mulai dari sekarang. Oke, kalau alasannya untuk nurunin tempo, untuk naikin peak, oke lah, drama dikit lah. Tapi ya, well, it works. I have to say it works. I don't have to like it, but it works. ya. It create itu yang membuat membuat klimaksnya saat semuanya itu kayak kita udah ada hopeless lah nggak mungkin menang lah. Walaupun itu kan pokoknya menang aja, nggak mungkin menang deh. But it's good. As a director, it's a good. Waktu habis. 30 detik terakhir untuk Timothy mulai dari sekarang. Oke, ya kalau begitu sebenarnya ini udah cukup mengarah ke konklusi. Ya ini mungkin perbandingan ini aja, kalau kalian nggak ngerti kenapa bisa beda ya masing-masing kan punya selera lah ya. Mungkin Om Roni perlu yang lebih blar-blar, tapi memang sebenarnya gue nggak ada masalah sama blar-blar, malah makanya nanti kalian lihat peringkat gue sebelahnya deh. Tapi maksud gue at least Endgame ini bisa works karena di awalnya ngedown dulu gitu. Dan ya ini klimaks yang semuanya dikasih lihat fan service ada, ya itu udah bonus dari sekian movie ya. Oke. Rank 4 dari Om Roni 3 menit mulai dari sekarang. Oke, rank 4. Sebenarnya ini tadinya antara 5 and 4. Cuman akhirnya 4 harus aku taruh di The First Avenger. What? Oke. Wait, Oke. Don't get hype up. Oke, I know. Banyak yang bilang jelek. Oke, tapi ini adalah pertama kali konsep kita ditemukan dengan namanya tim superhero. Oke, yaudah. Ada joke-joke yang sampai sekarang gue masih ingat, yang Loki dibanting-banting sama Hulk itu nggak bisa lepas, udah diblang Puny God itu kan masih tetap ingat. Terus yang waktu si Thor sama Hulk sebelahan atau jedok gitu, dia terbang ke hanggar sebelah. Memang dibanding kayak Endgame, Infinity War, dia tuh dangkal lah ceritanya. Tapi cara ngebungkus Loki jadi villain, ngeliatin sisi tololnya Loki,
Loki itu awalnya kan kelihatannya kejam banget ya. Di Avengers tuh dia kelihatan mulai kayak manusiawi gitu ya. Terus dari tokohnya can I have that kopi apa itu yang dia KO itu kemarin itu kan. Can I have gitu tuh lucu juga. Ini lebih entertaining kalau aku bilang. Kalau story aku harus jujur Endgame. Makanya aku tadi sempat nuker. But this is the first dan this is satu film yang kenalin kita konsep seperti itu, superhero yang team up, yang memasukkan beberapa ego yang enggak karuan juntrungannya, ya semua jadi satu dengan masalahnya pribadi. Hawkeye sama si Black Widow, si Hulk yang ngumpet segala macam, arogansinya, idealismenya si Chris Evans, si Captain America, narsistiknya si Tony Stark bahwa kacang gitu kan, kacang gitu kan nawarin nggak santainya gitu. Itu improve loh, itu improvisasi. Kan itu jadi 1 menit. Itu indah banget dan aku bilang ini mungkin secara cerita dia biasa, but ini yang membawa dia ke bagian keseluruhan nanti ada sampai ke endgame ini. Chemistry antara tim ini itu yang membuat sebenarnya dia sebagai sebuah film sih oke. Tapi sebagai the whole ini seperti nggak bisa lah orang lupain maksudnya. Oke. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Lagi-lagi argumen yang cukup kuat ya untuk gua bantah lagi. Memang menurut gua ini lawan yang lebih sulit dari Bang Dito. Tapi kalau misalnya gua harus temuin satu yang bikin gua kontra adalah gue setuju masalah originalitas, tapi kalau kita mau ngomongin ke parameter gue yang tadi, yaitu paket komplit, menurut gue ini tidak sepaket komplit top 3 yang abis ini bakal gue katakan. Kenapa? Bahkan top 4 tadi kan gue masih bilang Avengers Endgame. Ya, 4 film yang gue udah bilang, yang nanti bakal gue bilang juga, itu adalah film-film yang udah melalui proses evolusi, proses penambahan kompleksiti dari berbagai macam filmnya. Oke, memang ini nggak bisa kita debat terlalu dalam karena ini origin. Gue setuju banget kalau misalnya Om Ron juga di sini bilang ya ini dia taruh di peringkat 4 karena this is the first. Tapi gue nggak nilai the first ini menjadi peringkat 4. Gue lebih nilai complexity di atas the first. Kalau itu buat gue. Oke, agree. Om Roni mulai dari sekarang. Oke, agree. Kalau complexity mungkin memang ya itu masih terlalu dangkal ya, mereka tuh maksudnya juga begitu ketek taurian begitu. Ya cuman banyak action bla 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 gitu ya kesannya ya. Cuman ya itulah. Makanya tadi debatable. Gue mau taruh ini ke 4 atau ke 5. Sebenarnya gue mau taruh ini yang ke 5, yang ke 4 yang Endgame kan tadi kan. Cuman ya udahlah. Give an honor lah. It's the first lah. Come on. Oke. 30 detik dari Timothy mulai dari sekarang. Oke, ya ini berarti udah nggak ada yang dibantah kan berarti? Nggak ada. Aman ya? Aman Semuanya. Jadi berarti ya oke. Tapi kayaknya kita bakal lebih panas lagi di top 3 kali ya. Top 3 kayaknya gitu. Kayaknya bakal beda-beda banget nih. Beda atau malah sama loh? Oh bisa jadi sih. Bisa. Tapi soalnya dari tadi pemikirannya agak-agak mirip nih gue. Aduh ini kalau sama Dito kan, Dito, ini kelemahan di sini mampus loh gue. Gue masih bisa gitu. Ini sama nih. Ya udah, oke. Tim kan berarti. Iya. Ya. Top 3 film MCU dari Timothy. 3 menit mulai dari sekarang. Oke, di top 3 film MCU terbaik menurut Ngelantur adalah Avengers Infinity War. Ini pasti memicu perdebatan panas. Karena apa? Karena banyak banget yang bilang Endgame itu di atas Infinity War. Dan ya ada, ya bisa gue bilang 60-40 kali ya. 60% bilang Endgame lebih bagus, 40% bilang Infinity War lebih bagus. Dari survei yang gue lakuin secara langsung gitu, secara ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang gue tahu gitu. Tapi kenapa buat gue Infinity War lebih bagus meskipun orang bilang apa action blar-blar doang gitu, nggak ada emosinya. Lah, menurut gue ini menunjukkan sebuah film yang bener-bener komik banget pertama. Dan kalau mau bilang berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Jauh lebih berdiri sendiri daripada Endgame. Endgame itu hanya part 2 lanjutan dari Infinity War. Tapi bayangkan kalau misal Infinity War tidak ada lanjutannya. Bisa nggak? Bisa nggak Infinity War nggak ada lanjutannya? Bisa menurut gua. Kenapa? Karena ketika mereka semua jadi debu, bad ending. Dan kenapa? Bad ending. Gue gak masalah. Gue gak ada masalah sama bad ending kayak gitu. Justru ketika gue nonton film Avengers Infinity War di akhir, gue lihat mereka jadi gue langsung tertegun. Gue langsung, what, ini seriusan, ini semua mati beneran gitu.
gue nggak kayak, oke gue nungguin Endgame di akhir, tapi gue udah cukup impress banget sama Infinity War tanpa gue ngeliat Endgame gitu. Jadi ini jauh lebih berdiri sendiri, secara action lebih gila. Ketika Thanos diintroduce pertama kali berantem hand to hand combat lawan Hulk, lu ayolah Hulk gue tahu power Hulk lebih kuat daripada Thanos, tapi Thanos punya IQ yang lebih tinggi, makanya dia bisa incer titik lemahnya Hulk, makanya Hulk bisa kalah. Secara secara ketika Tony Stark muncul dengan nanotechnya yang baru pertama kali kita lihat, iconic moment dapet. Villain gue ya paling kelemahan gue Ebony Maw sih, menurut gue terlalu gampang dikalahin, padahal dia OP banget gitu. Selebihnya it's a great movie yang bener-bener membuat hati gue hancur setelah gue nonton ini, hancur berantakan, terutama gara-gara si Star-Lord tolol. Ya, itu gue bodo amat sama Star-Lord itu tolol banget si Star-Lord jujur. Cuman fan service juga dapat ketika Star-Lord ketemu Avenger, pertama kali nih ketemu. Ini semua film yang ya fresh banget, dan gue yakin gak ada yang gak suka film ini. Gue berani jamin loh. Siapa sih yang gak suka Infinity War? Gitu aja sih dari gue, Mel. 1 menit dari Om Roni untuk membalas Timothy mulai dari sekarang. Oke. Bukannya gue nggak setuju ya. Gue malah akan taruh ini di atas. Nanti lu akan lihat. Posisi gue nggak serendah itu. Gue agree. Walaupun ini ya, Infinity War bukan film yang rajin gue tonton. Karena itu bad endingnya itu membuat gue kadang kan. Tapi nggak bisa. Loki dengan Thor, finishingnya waktu Thor-nya ditekek itu, it's good. And I think they deserve up. Mereka film ini berhak ada di atas lagi. Di atasnya just number 3 lah ya for me ya. Nanti akan ada. Ini enggak, ini lebih sibuk yang trauma. Jadi kompleksiti film ini 15 detik. jauh lebih kompleks dibanding Endgame, betul. Endgame cuma kayak udah datar, udah flat. Tapi ini membuat drama dari awal sampai akhir, desperation-nya tuh pukul tapi kalah. Deserve more, deserve higher. Waktu habis 1 Deserve menit. higher. Timothy Man. mulai dari sekarang. Oke, karena argumen yang gak terlalu beda jauh lagi, cuman yang bisa gue perdebatkan adalah ya kenapa gue bisa nggak taruh Infinity War di atasnya lagi kan? Baik lagi nih, ya udah menurut gue secara film nih, kita berarti ngomongin secara film ya. Secara film itu tidak ada tensi yang menurut gue bisa bikin kita nafas ketika nonton film ini. Beda sama Endgame. Nah ini gue bakal kontra lagi sama Om Ron ini, yang Om Ron bilang kalau Endgame lebih datar. Oh gue nggak setuju. Endgame itu datar untuk bisa membuat kita gila banget, merinding, meneteskan air mata ketika pakai lagunya Sylvester Stallone lagi. Si siapa namanya Alan Silvestri itu ya. Ketika ada tiba-tiba portal kebuka semua, itu lagu-lagu itu luar biasa. Itu karena apa? Karena dari awal udah kita dikasih pelan-pelan dulu fasenya dibandingkan Endgame yang menurut gue terlalu action, terlalu blar gitu. Meskipun ya tetap aja gue taruh Infinity War di atas sih. Oke, itu aja dari gue. 30 detik dari Om Roni mulai dari sekarang. Kayaknya nggak ada yang perlu didebatin nih. Kita lihat ntar nanti nih. Kayaknya sih tetap, karena aku setuju sama punya dia, cuman nanti alasan gue lain. Oke. Kita nanti. Siap. Ada lah. Oke, Kita tunggu next. langsung masuk ya. Oke, film top 3 dari Om Roni mulai dari sekarang. Top 3. Ini kejutan ya. Baru nontonnya barusan bro. GOTG 3. Di top 5. Sebenarnya gua nggak pengen masukin ini ke GOTG 3 tadinya depannya. Depannya oke menurut gua. Tapi dia nge-reveal beberapa. Jadi gini ya, buat gua adalah film yang bikin gua bisa it's life is like momen hidupnya Rocket itu buat gua, up and down-nya Rocket, the story of behind the Rocket itu ya, flashback-nya dia Rocket itu yang ngebuat gua masukin dia sampai ke sini. Hanya karena itu. Tadinya gua udah punya, waktu lo bilang kita mau debat 5 nih ya, gua udah punya yang lain, tapi begitu gua masukin ke situ, gua nonton, gua nggak bisa lepas ya. Star-Lord ketemu sama kakeknya, Rocket sama si Layla. Waktu dia pulang yang putih itu kan, aku boleh ikut nggak? Boleh, tapi tidak sekarang, ya kan? Balik, yes. Ya klise lah, oke lah, tapi itu beri makan soul ke kita. Kayak kita tuh nonton tuh, pulang tuh,
We trying to be a better human being. GOTG itu beda. Depannya sih emang rada ya gitu lah. Cuma begitu belakang si Adam Warlock yang tadinya waktu otaknya kayak anak SD gitu kan, badannya Superman tapi otaknya agak goblok gitu kan. Dia mau nolongin si Star-Lord gitu kan. Terus sampai dia ditolong juga kan. Semua berhak hidup. Semua berhak hidup. Everybody deserve. Misi yang dibawa dia, semua orang berhak hidup. Gak cuma orang, anak-anak, tinggalkan. Everything deserve a second chance. Oke. 1 menit untuk Timothy mulai dari sekarang. Akhirnya kita menemukan perbedaan yang sangat kontras ya. Ini bisa gue bantah semua ini. Bisa gue bantah semua. Pertama kenapa nih? Paling fatal menurut gue apa? Villainnya kacau menurut gue. Villain ini oke, Tsukudi Iwuji. Ini memang aktor yang menurut gue bagus. Dan secara acting dia di situ sebagai the high evolutionary memang cara dia marahnya dapat gitu ya. Tapi complexity come on lah. Dia lu cuman kayak jadi the second Thanos dengan filosofi yang mirip-mirip tapi jadi kurang kompleks gitu. Villain pertama. Dan oke, gue bantah lagi mengenai Om Ron tadi. Om Ron bilang kan emosi. Oke, emosi. Ayolah, Endgame itu menurut gue jauh lebih emosi, men. Tony Stark, lu ketika lu apalagi lu udah lihat perjalanan hidup dia dari awal gitu ya. Dan di sini ditambah lagi dia udah dikasih punya anak dan lu lihat anaknya terakhir minta happy, I want a hamburger. Siapa yang nggak nangis? Siapa yang nggak nangis dibandingin sama Rocket? Ayolah, enggak lah. Ya kita lihat argumennya Om Ron apakah bisa lawan gua kali ini. Oke. 1 menit untuk membalas mulai dari sekarang. Ya nggak salah sih. Kalau gue juga seneng kayak yang I Love You 3000 gitu ya. I Love You 3000. Lihat di hologramnya itu gue juga seneng. Gue cuman ngerasa yang tadi kayak Avenger sama yang di Endgame itu ada plot hole yang di depan yang bikin gue tuh kayak sedikit bosan gitu loh. Buat gue bosan gitu loh. Yang saat mereka cari batunya gitu kan, cari batunya lagi. Itu tuh buat gue agak sedikit cuman itu doang. Cuman itu doang. That's it yang membuat gue gak bisa naikin. Sebenarnya harusnya ini bisa di 5, Avenger itu di 4, Endgame itu di 3. Itu bisa gitu loh. Tapi karena ada ya filmnya jelek lah. Itu pakai kayak masker latex gitu kan. Gue juga tahu. Gue gak mikir filmnya lah. Gue cuman ngelihat ini lebih menceritakan kayak lu tadi kan Guardian of Galaxy 1 ya. Dia bilang, gue lebih merasa dekat sama Guardian of Galaxy di GOTG 3 ini daripada di pertama. Gue lebih ngerasa karakternya. Waktu habis 30 untuk membalas Grupnya mulai juga dari dapat. Timothy. Wah, ini sih kalau mau ngomongin selera berarti ini kayak agak lebih ke selera nih karena kita harus compare GOTG 1 sama 3 ini memang menurut gue agak perdebatan tapi kalau buat gue masih tetap the bestnya itu di GOTG 1 meskipun itu tipis-tipis banget menurut gue. Yang kedua memang yang agak di bawah dikit. Cuma menurut gue kenapa yang 1 itu pertama yang paling menurut gue fresh karena ya GOTG ini apa ya? Pertama kali lu lihat orang dengan latar yang berbeda-beda dan dipersatukan itu yang menurut gue jadi daya tarik utama dari film GOTG 1. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, terakhir. Well, nobody have to like it. We agree to disagree. Tapi ya gue juga baru nonton jadi gue merasa ada mungkin bisa juga ya bias ya karena gue baru ya. Feel-nya baru dapat nih, baru dapat ya. Oke lah. Nanti kita lihat deh yang di part habis ini Top 2 ya. Top 2 ya. Oke lah, kita tunggu lah. Bantain nggak gitu. Oke. Gue belum dapat bantai nih dari part tadi. Top 2 dari Timothy. Oke. Mulai dari sekarang. Oke, di top 2 MCU terbaik ya, film nih menurut Ngelantur adalah Iron Man 1. Wah, ini menurut gua underrated banget. Kenapa? Karena orang udah melupakan film yang satu ini. Ini film keluaran tahun 2008. Karena orang udah mikir Endgame, orang mikir Infinity War, orang mikir Thor Ragnarok, orang mikir GOTG balik lagi. Iron Man 1 is the best yang menurut gua paling OG dari yang paling OG. Ya. Ini bener-bener real superhero. Bener-bener superhero. Kalau lihat kan biasanya film-film Avengers berikutnya itu kan kesan superhero itu udah nggak ada kan. Kayak ya udah lu berantem apalagi kayak Civil War. Civil War tuh film bagus. Bahkan gue mau taruh di peringkat 5 tuh agak-agak argumen sedikit. Tapi kayak gue nggak dapat superhero-nya mereka. Ngapain lu berantem di bandara lu kayak orang tolol, lu bukan nyelamatin orang, lu malah ngerasukin lu malah ngancurin fasilitas negara kan tolol gitu. Ya gue tahu sih lu kaya gitu Tony Stark ya, tapi nggak gitu juga ya. Cuma di Iron Man 1 lu gila lu dia penyelamatan manusia lu bisa lihat berapa kali dari yang di TV dia masih cekek gitu kan lihat TV. Wah, langsung pergi bos. Itu udah kayak siapa kayak Superman.
the real hero. Dan lu lihat fase dia development karakter dari orang songong minta ampun, playboy, genius, filantropis, ya, menjadi seseorang yang bener-bener ketika dia di endgame kita balik lagi ngelihat I'm Iron Man, bam, ayolah, lu pasti track back lagi kemana, ke adegan terakhir di Iron Man 1 yang bener-bener ini konklusi dari film pertama dari seluruh franchise MCU yang sangat-sangat menurut gue luar biasa gitu. Meskipun gue fans DC ya, tapi gue akuin franchise MCU tuh gokil banget, yang dari Iron Man 1, ya. CGI visual effect di tahun segitu, ayolah, gila. Villain Obadiah Stane itu one of the best juga menurut gua sebagai villain, meskipun sebagai ironmongernya ya gitu-gitu aja. Tapi karakter Obadiah Stane itu sendiri yang licik itu plot twistnya dapat buat gua, menarik untuk diikutin. Apalagi yang perlu gua itu ketika adegan di gua itu keren banget cuy, lu keluar dari dengan itu baru namanya apa, superhero entrance yang pakai lagu apa itu waktu itu Om ya kan, yang pas dia pakai Mark 1 nyangkut gitu ya, jet pakai api itu apa ya, itu kayak ada kepuasan batin sendiri pas kita nonton. Jadi kayak kita nonton tuh kayak ini enak banget, ini karakter bangsat jadi karakter yang kita suka. Itu kepuasan batin itu sebagai solo movie, independent movie yang lu nggak pernah nonton apa-apa, perfecto mamma mia, Lezato. Kita lanjut ke Om Roni. Wah. 1 menit untuk membalas Debat ya, mulai dari sekarang. Enggak, gue bukannya nggak mau debat. Lu naruh duluan, bro. Itu di atas gue, itu di atas. Lu naruh duluan, gue bingung debatnya. Mau ngejelekin emang itu malah menurut gue di atas. Oke, kalau gitu apa yang belum aku omongin aja. Nih ya, spill aja, spill aja biar cepet. Di nomor 2 gua itu. Jangan berarti yang Ini daripada perang ntar ya. Nomor 2 nomor 3-nya lu. Apa tuh? Ya tadi si Infinity. Jadi gua ngapain debat kan? Iya enggak, bener enggak? Nomor 2 gua itu Infinity. Oke. Jadi, nah ini sekarang nyetranya Iron Man 1. Ini itu nomor 1-nya gua. Gimana gua ngedebatnya coba? Oke, dari argumen aku bener-bener gak ada yang bisa didebatin. Enggak, emang gue malah lebih dari itu. Gue fansnya Tony Stark. Gue tuh ngefans sama yang namanya MacGyver. Lu tau kan MacGyver? Orang yang ngutak-ngatik di jalan kan. Waktu habis Om, berarti nanti ditaruh langsung di argumen di top 1-nya Om aja. Oke deh. Hah? Berarti oke, ini udah gak bisa gue debat. Berarti kita gak usah debat. Nah, berarti ini udah tutup, berarti di Iron Man 1 berarti udah selesai kan ya? Selesai. Itu kan di top berapa? Top 2 gue ya? Berarti ini menuju ke top 1-nya lo. Harusnya kan top 2-nya Om dulu. Kan Infinity War. Kita udah debat dari tadi. Nah, Om ada nggak argumen yang perlu dibantah dari aku tadi? Argumen nggak ada. Infinity War emang bagus banget. Udah. Walaupun gua nggak demen nonton, maksudnya nggak demen ngulang, tapi maknanya dapet. Oke, kalau gitu, guys, karena argumennya Om udah cukup di situ, langsung ke bagian gua kontrain argumen Om mengenai Infinity War. Nah, karena berarti karena kita sama-sama taruh Infinity War, tapi kan permasalahannya di sini adalah ini nomor 2 nih. Iya, Om taruh nomor 2, gua itu nomor 3. Biar tipis juga sih. Tipis. Dan reasonnya sama. Itu ya cerita dari mulai si Thanos keluar, ngebunuh si Loki, mukulin si Hulk, sampai Hulknya trauma, juga kena mental. Itu epic banget. Epic. Gue lihat ceritanya Despot terus sama yang Thor bikin kampak Stormbreaker. Oh my god. Wah, itu pas lagi turun lagi, pas dia turun yang petir wah itu gila. Iya itu. Gue nggak bisa speech. Enak. Oke, gue ketemu yang perlu dikontrain. Kontra mulai dari sekarang. Oke, gue akhirnya ketemu satu hal yang bisa dikontrain dari Om Ron. Tapi sorry banget ini gue kasih ini dulu ya, kasih apa namanya? Disclaimer dulu ya. Ini kita kan lagi di pertandingan Wu Games. Jadi kalau kalian ada dengar suara-suara berisik banget Bang, ya udah. Ini lagi tanding turnamen nih, adik-adik kecil kita nih ya. Gojun sini Gojun. Ya. Nah, nih. Ini murid pelatih gue nih. Halo, tuh masuk pelantur loh. Ya, lagi tanding nih mereka. Jadi nggak apa-apa berisik dikit ya. Oke, gue pengen kontra dikit mengenai Infinity War. Menurut gue, kalau Om Ron taruh di peringkat 2 terlalu tinggi menurut gua Infinity War. Kenapa? Balik lagi Infinity War itu menurut gua masih bisa dibilang tuh kayak puncak klimaks gitu. Kalau bisa dibilang ada beberapa film yang menurut gua lebih berdiri sendiri daripada Infinity War gitu. Kayak contohnya misalnya kayak Iron Man 1. Oke, Iron Man 1 Om taruh di tapi ada peringkat 1 gua nih masalahnya nih yang bisa jadi kejutan.
ini kartu as gue lah istilahnya. Kenapa menurut gue ya Infinity War menurut aku Om kayak ya udah ya, sebenarnya nggak bisa terlalu dibantah dulu kali ya. Nggak bisa ya. Jadi nanti kita ke peringkat 1 aku dulu kali ya. Nah itu beda ini. Ini yang bisa dibantai ya. Iya. Ya udah lah ya. Berarti Berarti gue udah tebak lu mau suka apa. Gue tebak. yakin. Kayaknya salah nih kayaknya. Yakin. Kayaknya salah nih. Tahu gue. Salah nih kayaknya nih, ha? Oke. Langsung. Peringkat 1. Oke. Peringkat 1, film dari Timothy. 3 menit mulai dari sekarang. Film terbaik MCU sepanjang masa menurut Ngelantur adalah Captain America and the Winter Soldier. Beda kan kejutan nih. Ini kartu as nih buat gue nih. Ya oke. Kenapa? Ini kan kita ngomong lagi dari sisi satu film. Dari film solo. Menurut gue ini film nggak perlu nonton film-film sebelumnya. Lu bisa ngikutin ini film. Meskipun lu nggak dijabarin kayak permasalahan antara Hydra, Shield, nggak dijabarin kan. Tapi lu bisa ngerti lewat apa? Lewat konflik Captain America sama Black Widow yang dikejar-kejar terus. Yang sampai adegan lift yang paling ikonik ini yang menurut gue bener-bener keren banget adegan ya kan adegan lift yang banyak meme-nya itu yang wanna start habis itu keren banget keringetnya dikasih macro shot itu ya bener-bener terdekat sampai itu chaos banget di shoot ditahan begini adegan fighting gokil politik mampus gitu ya bener-bener dapat banget dalam banget tanpa lu nggak usah ngikutin Captain America 1 lu nggak perlu ngikutin gue udah berkali-kali bilang nih oke bang lu siapa bilang ini berdiri sendiri lah, ini kan ada Bucky, ini kan ada Winter Soldier, ya kan? Lah, Winter Soldier itu kan ada di Captain America 1. Anda salah. Lu bayangin ya, lu nggak nonton Captain America 1. Lu cuma nonton Winter Soldier. Lu bisa ngerti nggak apa hubungan antara mereka berdua? Bisa. Apa? Lewat apa? Lewat actingnya Bucky, lewat actingnya Steve Rogers. Itu. Ketika mereka berantem, tiba-tiba pas topengnya kebuka, si Steve Rogers kayak, panik gitu. Itu namanya development karakter without script or dialog atau narator. No scriptive, cuman lewat sinematografi, cuman lewat acting tapi lu bisa ngerti. Men, mereka punya hubungan dari dulu. Itu tanpa lu nonton Captain America 1. Dan aduh gila ini terlalu kompleks menurut gua final battle-nya. Keren. Adegan si Captain America yang nahan helikopter itu ikonik banget. Adegan sisi darknya mulai diperlihatkan dan ini menurut gue kayak punya peluang-peluang bisa di milking lagi nih ke film-film MCU lainnya gitu. Sumbernya dari Winter Soldier, permasalahan dari sini. Dari yang awalnya kita cuma lihat cetek ya Captain America 1 cuma Captain America lawan Red Skull gitu ya. Ya elah Avengers cuma lawan Loki, lawan Thanos. Di sini lu bisa ngerti. Oh ternyata Shield ini punya kejelekan. Oh ternyata Hydra tuh kayaknya nggak semua jahat. That's a complexity yang film itu ya harus gitu loh. Makanya ini as a independent movie ini peringkat 1 the best of the best. Silakan dikontra Om Ron. Oke. Untuk Om Roni mulai dari sekarang. Kontra. Kalau dalam faktor meme, gua nggak ada komplain ya. Ini paling banyak meme-nya. Udah makan belum? Apa cekik begitu rame-rame. Oke. Terus dari Steve Rogers pakai tangan. Oke. Tapi terus terang aja ini film yang menurut gua come on man, I don't want to watch it anymore. What? I just watch it twice, I think. Pertama gue nonton bioskop, nonton video ya gue ya waktu itu ya. Terus gue nonton lagi, nggak ceritanya begini. Captain America lebih ngebelain temannya daripada bla bla bla, etc. Come on man. Jadi gue tahu relation bagus dalam arti ya relation antara Steve Rogers dengan itunya pasti. Di situ menurut gue ya. Malah karakter si Chris Evans itu kayak lemah. Sebagai seorang teman, dia tuh baik, baik. Ini teman kecilnya dia baik. It's not the Captain America we know. It's not the hero. Kamu habis 30 detik untuk Timothy mulai dari sekarang. Bisa dikontra lagi nih dari gua nih. Kenapa? Kalau misalnya Captain America lemah, menurut gua memang kepribadian itu yang ditonjolkan supaya di Civil War nanti lu bisa lihat bangke, gue sih dukung Tony Stark daripada Steve Rogers yang tolol. Ya karena film ini, gitu loh. Di Civil War lu bisa kerasa karena perbedaan filosofi antara mereka berdua. Iron Man yang lebih bisa gue bilang lebih memikirkan manusia, lebih memikirkan yang lain. Steve Rogers yang enggak man, bestie is bestie. What?
Ya itu lah. 30 detik. Ya, gua nggak setuju. Omroni mulai Pokoknya dari sekarang. ini bagus ya. Gua bilang film nggak bukannya jelek ya, guys. Ini nggak jelek. Cuma menurut gua, come on, you put it in number one against all, against Infinity, against Endgame. Okay, we agree to disagree, but Winter Soldier, come on, man, Tim. So, guys, menurut kalian gimana coba? Winter Soldier. Oke. Come on. Habis ya? Oke, gue ya. Langsung ya. Oke. Oke, yang gua harus pertahankan pendapat gua yaitu adalah gini. Kita luruskan cara berpikirnya. Kalau dari gua sendiri, kita lihat di top 2 tadi kan aku Iron Man kan, Om. Ya. Kenapa Iron Man? Karena Iron Man itu film yang independen mampus gitu. Lu nggak pernah lihat itu. Sebagai independent movie kan kita ngomong ya ini secara satu film aja, nggak ngomongin franchise. Jadi ya Iron Man itu. Tapi kenapa Iron Man di peringkat 2? Karena Iron Man terlalu simple, cuman film superhero. Kalau lu mau ngomongin film independen tapi ada kompleksitas tersendiri, ya Winter Soldier jawabannya. Karena lu bisa lihat kerumitan psikologinya si Chris Evans, lu bisa melihat perseteruan antara Shield sama Hydra, lu bisa melihat Black Widow yang di sini. Lah, ini kok agak abu-abu nih karakter. Ini bukan hero, bukan villain, ya gitu ya. Jadi menurut gua ini kompleks di satu sisi, tapi independen di satu sisi. Jadi Avengers Endgame kalau secara franchise oke lah, itu nggak usah debat. Tapi secara solo movie, Captain America jawabannya. Waktu habis ya? Oke, jadi ini kita udah habis Om. Tapi gimana Om? Masih tidak setuju sama pendapat aku ya Om ya? Nah ini berarti ini udah kita masih bagus Iron Man ya? Ya cuma Karena gini, gue kan penggemar MCU bukan dari Iron Man. Gue dari zamannya X-Men ya. X-Men pertama. Jadi film Marvel itu gue lihat dari X-Men, Silver. Oh, Marvel dari Fantastic Four, dari X-Men, Spider-Man Tobey Maguire udah pasti lah, ya. Jadi gue melihat pertama kali gue melihat tokoh hero yang benar-benar kuat. Iya, dari dulu kan kayak model-modelan kayak Spider-Man. Iron Man ini yang ngebuat gue berasa, man, this is a... Iya. Lo tau Hulk dulu yang pertama, yang gambarnya kotak-kotak itu kayak gambar. Yang mana tuh ya? Yang pendek lah. Incredible Hulk, ya, yang yang Edward Bana ya? Ya betul. Edward Bana kalau nggak salah ya. Yang pertama banget kan? Iya. Yang lawan papanya kan? Ya, betul. Itu ceritanya terlalu melenceng. Ya itu nggak jelas sih. Di Iron Man ini gue benar-benar ngerasa, this is Tony Stark. Iya. Dan dia pakai warna kuning merahnya, ya persis seperti hampir mirip dengan komik walaupun beda. Jadi gue paling mendekati ini relate sama gue. Oke, nah gini guys ya. Jadi ini kita sudah sebenarnya debatnya udah selesai sebenarnya debam kali ini. Jadi gimana, seru nggak? Seru nggak? Sama debam Nolan seru mana? Tapi lo emang penggemar Nolan sih ya. Penggemar Nolan dia. Nolan berat. Iya, cuma ya gini guys. Gue dapat satu kesimpulan dari debat sama Om Roni ini. Sebenarnya mau tau kesimpulan apa? Lu cuma tinggal track back ke pertama tadi parameter kita. Ini sebenarnya tercermin loh top 5-nya Om Ron sama gue tercermin dari parameternya tadi. Kalau lu perhatiin misalnya kayak Om Ron ngomongin hero-hero kan tadi emang Om Ron bilang tadi apa parameternya? Yang relate, Yang iya. Bener. Ya hero kan menyelamatkan manusia ya. Yes. What hero supposed to do? Iya. What hero supposed to do kan? Iya gitu. Kalau Om Ron mungkin parameternya lebih ke itu. Tapi kalau gua sendiri, tadi kan gua udah bilang parameter film terbaik yang di sini menurut gua adalah film yang paket komplit, paket lengkap. Makanya kayak mau ngomongin complexity, Captain America Winter Soldier itu menurut gua kayak susah sih mau taruh ini kelemahan apa secara villainnya kan Winter Soldier ya kayak apa ya ini villain yang dicuci otak jadi kompleks itu. Bahkan kalau mau ngomongin top 7 atau ya top 10 villain di MCU mungkin Winter Soldier bakal aku masukin nih Om. Aku yakin di top 10 ya bakal aku masukin gitu. Ya jadi apalagi ini kan ngomongin ini Om. Apa ya? Film-film yang realistik maksudnya yang grounded. Ya, yang lebih kita bisa relate ya. Iya, maksudnya Belum terlalu ya, kalau visual effect nggak usah macam-macam gitu kan. Ini kan based cuma on story. ya. Based on story, the plot story-nya. Enggak, ini kan nggak ngomongin kayak kekuatan magis, kekuatan superior gitu. Ini cuma ngomongin ya udah agen rahasia, mata-mata gitu ya. Yang adegan awalnya aku udah suka tuh yang kapal tuh, yang di awal mereka harus curi itu keren banget. Tapi ya kalian bisa nilai sendiri. Nanti kalian tulis di kolom komentar, kalian lebih setuju sama argumennya Om Roni atau argumennya gua ya. Dan jangan lupa guys ya, di minggu depan di segmen bebas bakal kita ada
Kalau kalian suka nih sama cara ngomongnya sama pemikirannya Om Roni, kita bakal ada satu video lagi. Yang situ kita bakal ngomongin Disney Om ya nanti ya. Kita bakal ngomongin Disney. Jadi kalian tungguin aja ya. Jangan lupa follow Ngelantur di Instagram, di TikTok. Kalau pengen join grup WhatsApp, cek di link yang gue taruh di description box. Dan baju tuh, aduh gue lupa promosiin. Padahal dari tadi baju tuh ya, gue ya ini dari tadi ya di U-Games ini tanggal 8 sampai 12 November tuh gue ada buka booth di sini ya jualan. Makanya di sini rame kan ada pertandingan. Sama gue buka booth di sini jualan baju. Ya ini official yang gue yang gambar semua bro. Nih ya. Ini gue gambar sendiri pakai tangan gue. Jadi kalau mau beli di link yang gue taruh di bawah udah ada ya di Tokopedia gitu aja. Om Instagram boleh custom boleh? Gak usah. Boleh nanti gua kasih. Nanti aja. Di bawah aja. Nanti di bawah ya. Nanti gue taruh di bawah aja. Oke? Ya dah. Kita jumpa di semoga debam berikutnya ya. Bye bye semuanya. Bye.